Shalom, selamat pagi, biji mata Tuhan. Hari ini semuanya baik, sehat, puji Tuhan. Kita satu dalam doa untuk menerima surga, yaitu suara gembala. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus, untuk pagi yang indah 2 Oktober 2024. Itu sebabnya berfirmanlah kepada kami untuk memberi kekuatan di saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah saudaraku, tema renungan pagi ini yaitu Tuhan segera tolong. Terambil dari Injil Markus pada pasal yang keempat, ayatnya 37 sampai 39 yang berbunyi demikian. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat suatu pertolongan yang dahsyat daripada Tuhan. Boleh dikatakan para murid waktu itu dalam keadaan antara hidup dan mati. Inilah pilihan yang paling sulit sekaligus menentukan dalam hidup ini. Setiap orang yang waras pasti memilih hidup daripada mati. Persoalannya, keadaan tidak memberi kesempatan yang banyak kepada kita untuk memilih. Rusaknya hubungan dengan pasangan membuat rumah tangga kita seperti neraka. Luluh lantaknya usaha yang kita bangun belasan tahun, bahkan mungkin puluhan tahun, membuat kita tidak lagi memiliki semangat untuk bangkit. Anak-anak yang tidak lagi peduli kepada kita sebagai orang tua membuat hidup ini semakin gelap. Orang tua yang tidak bertanggung jawab untuk pendidikan dan masa depan kita memudarkan harapan untuk menggapai cita-cita. Semuanya itu terjadi di depan mata kita, saudara. Apa yang harus kita perbuat? Apakah orang percaya terbebas dari segala tantangan hidup? Jawabannya pasti tidak. Selama kita ada di dunia yang sudah tercemar ini, siapapun kita tidak akan pernah bisa terbebas dari segala tantangan hidup. Firman Tuhan juga tidak pernah mengajar kita untuk lari dari kesulitan, bahkan pada saat hidup kita begitu dekat dengan Tuhan Yesus. Kita sering salah memandang tentang Tuhan. Sebagai orang percaya, kita semuanya yakin bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Kita sering mengartikan bahwa Allah yang Maha Kuasa pasti mampu mengubah semua kesulitan dalam hidup ini. Kita lupa bahwa Allah yang Maha Kuasa juga mampu mengubah sikap hati dan pikiran kita terhadap kesusahan yang sedang kita hadapi. Nah saudara, Tuhan Yesus menegur murid-muridnya yang sangat ketakutan ketika mereka ada dalam perahu di Danau Galilea, seperti ayat renungan yang kita baca pada hari ini. Sekonyong-konyong angin ribut mengamuk, gelombang meninggi sehingga air memenuhi perahu mereka. Ketakutan adalah musuh yang harus kita lawan. Murid-murid begitu ketakutan sehingga mereka membangunkan Tuhan Yesus untuk bertindak. Itulah gambaran reaksi manusia bila hidupnya sekonyong-konyong diterjang badai kehidupan. Yesus menegur mereka, "Mengapa kamu takut, hai kamu yang kurang percaya?" Pertanyaannya yang harus kita renungkan hari ini adalah bagaimana perahu bisa tenggelam dan mereka binasa bila yang menciptakan dunia, badai dan gelombang ada bersama mereka?
Inilah cara berpikir dan sikap hati yang seharusnya selalu menguasai diri kita. Jadi, yang benar mestinya kita minta Tuhan untuk mengubah cara kita memandang kesulitan hidup ini. Bukan melulu minta Tuhan yang mengubah kesulitan itu, kita seringnya hanya meratapi kesulitan. Kita selalu hanya meminta Tuhan mengusir kesulitan. Kita tidak pernah meminta supaya Tuhan mengubah pikiran kita dan sikap hati kita dalam menghadapi kesulitan hidup. Hidup akan terasa ringan jika Anda memiliki pandangan yang benar tentang kesulitan hidup ini. Hidup akan terasa aman dan nyaman jika Anda sadar Tuhan Yesus selalu menyertai hidup Anda. Nah, renungkan dan jadilah bijak. Nah, saudaraku yang kekasih, ketika murid-murid berteriak, "Tuhan, tolong!" maka Tuhan segera tolong kepada mereka. Nah, saudaraku yang kekasih, selamat memulai aktivitas sepanjang hari ini. Tetap semangat dan salam hebat. Tuhan Yesus yang baik hati, taat, setia, menyertai dan memberkati saudara. Haleluya, haleluya, amin. Kita satu dalam doa. Tuhan, ajar kami mengerti ketika badai gelombang itu menerpa perahu kehidupan kami. Kiranya pandangan kami tidak sekonyong-konyong. Wah, kenapa Engkau meninggalkan kami? Kenapa Engkau tidak peduli kepada kami? Tuhan, ubahlah paradigma pikiran kami yang seperti itu. Ajar kami untuk tetap tabah menghadapi angin ribut dan badai sekalipun. Karena Engkau ada di dalam perahu hidup kami. Sehingga kami merasa tidak takut. Itu sebabnya ya Tuhan, terima kasih untuk renungan di saat pagi hari ini yang membentuk kepada kami semuanya. Supaya paradigma pikiran kami terhadap kesulitan yang tiba-tiba terjadi, itu akan mengubah pandangan kami bahwa kesulitan itu memang selalu ada. Tetapi kami tidak lupa Engkau ada di dalam perahu hidup kami. Segera Engkau menolong ketika kami berseru, "Tuhan, tolong kami." Terima kasih untuk firman-Mu. Berikanlah kami pengertian yang sebenar-benarnya tentang kehidupan ini dengan tanpa dikuasai oleh rasa takut, sebab Engkau beserta kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan sepanjang hidup kami hari ini. Dengan aktivitas kami, Tuhan menolong, menyertai, dan memberkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Nah, shalom saudaraku, selamat pagi dan tetap semangat.